Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil azim. Mari kita baca surah Muhammad ayat 19 bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dalam ayat ini Allah berfirman mendahului dengan kata fa'lam, yang artinya maka ketahuilah. Kalau terjemahan bahasa Indonesia maka ketahuilah. Tapi makna yang lebih dalam yaitu milikilah ilmunya. Milikilah ilmunya tentang la ilaha illallah. Sekaligus menunjukkan bahwa kalimat tauhid ini sumber dari segala ilmu pengetahuan. Bahkan kunci dari semua yang ada di alam raya ini, sampai menjadi kunci nanti pintu surga. Insya Allah kita semuanya masuk surga. Amin. Karena kita sudah mentauhidkan Allah. Karena kita tidak pernah mengakui adanya Tuhan selain Allah. Dan kalimat tauhid itu kita ulang-ulang sehingga insya Allah menghujam dalam dada kita, masuk dalam relung-relung hati kita, meresap ke dalam jantung kita, mengalir ke darah tubuh kita, sehingga kalimat tauhid yang ada dalam diri kita, yang sudah ditalkinkan oleh seorang mursyid, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin Qaddasallahu sirrah, itu kalimat itu sudah ada dalam sir. Sir itu tingkat keempat dalam urusan roh. Kalau sudah masuk ke sir, itu sudah terjaga. Dan nanti pada saatnya kita sakaratul maut, maka pasti keluar. Kalimat itu nggak akan hilang. Sehingga alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin.
Kalimat tauhid ini insya Allah terus ada pada diri kita selama hidup. Dan kalimat tauhid ini pula juga akan menyertai ketika kita sakaratul maut dan ke bawah sampai alam kubur. Terus ke bawah ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Sehingga kita keluar dari alam kubur, bangkit dari alam kubur, masih membawa kalimat tauhid. Alaiha nahya, atas kalimat tauhid kami hidup. Wa alaiha namut, dan atasnya kita mati. Wa biha, dan dengan kalimat tauhid nub'atu, kita dibangkitkan. Kalau sudah dibangkitkan dengan membawa kalimat tauhid, berarti kita membawa kunci surga. Membawa kunci surga. Kalau membawa kunci surga, berarti masuknya kemana? Ya ke surga, bawanya kunci surga. Masa kita bawanya kunci surga? Masuknya lebih nggak ada kuncinya kita. Udah bawahnya udah jelas kunci surga. Ya, jadi insya Allah dengan kita istiqomah berzikir kalimat tauhid itu, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Ya. Nah, kemudian kalimat tauhid itu harus dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, ini yang agak sulit, tapi dengan pertolongan Allah insya Allah kita bisa. Itu mempraktekkan, karena tadi kan maka ketahuilah atau maka milikilah tentang ilmu la ilaha illallah. Yang pertama ilmu dalam mengucapkan. Yang kedua ilmu dalam memasukkan ke dalam hati. Yang ketiga ilmu dalam mengetahui maknanya. Kalimat tauhid ini ada dua. Yang pertama yaitu nafi, yang kedua isbat. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Kalau la ilaha itu menghilangkan, mentiadakan, menolak selain Allah. Kalau isbat menetapkan Allah satu-satunya sebagai Tuhan. Gitu. Itu juga harus kita pahami. Sehingga kalau kita zikir itu, ketika la ilaha itu pikiran kita mentiadakan selain Allah, pas illallah di situ kita menetapkan Allah satu-satunya sebagai Tuhan kita, masukkan ke dalam hati yang dalam. Gitu. Sehingga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu harus terus masuk. Itu ilmu. Terus gerakannya yang diajarkan guru dari bawah pusar terus ke atas sampai ke umbun-umbun sampai ke belakang. Makanya kalau kita dituntun zikir yang panjang, jangan duluin. Itu jangan duluin. Karena memang dia harus berjalan ngalir terus gitu. Sampai ke umbun-umbun, sampai ke belakang gitu. Nah, ini berdasarkan ayat Al-Quran bahwa setan itu masuk kepada diri manusia itu
mim baini aidihim, dari depan. Terus wa min khalfihim, dari belakang. Ya kita belakang ya harus mentok. Ya. Terus wa an syama'ilihim, wa an aimanihim, terus wa an syama'ilihim. Memang itu gerakan dari Al-Qur'an. Itu enggak sembarang gerakan itu. Dan itu bagian dari apa? Mengetahui tentang ilmu ruh. Ada lapisan, ada 7 lapisan yang harus dilewatin kalimat tauhid supaya yang negatif dari 7 lapisan itu dia hilangkan. Dan kalimat tauhid itu sebagai pembersih jiwa. Ya. Jadi kullu syai'in thiqalun, segala sesuatu ada alat pembersihnya. Wa thiqalul qalbi dzikrullah, dan pembersih hati dari segala macam kekufuran, kesyirikan, ya, itu zikrullah, dari dosa-dosa. Tadi kan ayatnya wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Jadi memang spesial kalimat tauhid ini memang untuk merontokkan dosa-dosa. Yang dirontokkan oleh dosa-dosa oleh kalimat la ilaha illallah itu tidak sebatas dosa kecil, tapi dosa besar pun rontok. Mangqala la ilaha illallah wa maddaha litta'dzim hudimat lahu arba'u alafin minal kabair. Siapa orang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan memanjangkan, emang harus memanjangkan. Jadi kalau orang memanjangkan itu bukan berarti dia nggak ada dasar, memang ada dasarnya, harus memanjangkan. Terus tujuannya apa? Litakdim, agar selain Allah itu benar-benar bersih. Terus yang ada hanya Allah, kita nunduk ke Allah. Illallah, litakdim, mengagungkan Allah tok, yang lain hilang. Kalau kita zikir seperti itu tuh, satu kali kalimat la ilaha illallah, hutiman, roboh, gugur, hilang. Apa itu? Arba'atu alafin minal kabair, 4.000 macam dosa besar. Itu sekali ucap, itu bisa merontokkan 4.000 macam dosa besar. Terus sahabat bertanya, ya Rasul, kalau saya nggak punya dosa besar, lalu yang diampuni siapa ya Rasul? Kan untuk mengampuni 4.000 macam dosa besar. Kalau yang mengucapkan itu nggak pernah melakukan dosa besar, siapa yang diampuni? Rasulullah menjawab, keluarganya. Kita zikir di sini, keluarga kita di rumah ikut terampuni dosa-dosanya, termasuk yang sudah almarhum, almarhumah daripada keluarga kita. Kita zikir itu mengampuni dosa semua keluarga. Terus sahabat nanya lagi, kalau sekeluarga nggak ada yang melakukan dosa besar, nggak punya dosa besar, siapa ya Rasul yang diampuni? Kata Nabi, tetangganya. Oh, enak banget, ya. Tetangga orang yang berzikir. Kita zikir di sini, di sekitarnya itu yang dia melakukan dosa besar ikut terampuni dengan adanya kita berzikir tadi itu, yang wamaddah tadi. Beruntung. Cuman tetangga yang menerima kalimat la ilaha illallah. Ini kadangnya ada nggak menerima.
Zikir berisik banget sih. Emang Allah bodoh apa zikir kencang-kencang banget. Nah, yang seperti itu nggak dapet, karena dia menolak. Nggak ada ilmu, nolak. Nolaknya nggak berdasar. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.